Haleluya, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, penuh semangat, dan never give up. Jangan pernah menyerah. Kehidupan keras, tetapi lakukan saja. Dan jangan pernah tolak panggilan Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup saudara dan saya. Mengapa? Karena ketika Tuhan memanggil kita, Dia mau rencana hidup kita yang sudah Dia rencanakan itu boleh terjadi, tergenapi, dan hidup saya, hidup saudara bisa menjadi berkat. Nah, ada salah satu tokoh dalam Alkitab yang mau lari dari panggilan Tuhan. Tentu saudara tahu tokoh itu namanya Yunus. Mari saya bacakan buat saudara. Di dalam kitab Yunus pasal 2 ayat yang pertama. Yunus pasal 2 ayat yang pertama, di situ dikatakan demikian. Berdoalah Yunus kepada Tuhan dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Selanjutnya saudara bisa baca bagian ini. Tentu kita tahu bagaimana Yunus mengalami peristiwa yang mungkin dalam peristiwa Alkitab hanya satu. Bahkan di seluruh dunia hingga saat ini hanya satu ada orang bisa masuk ke dalam perut ikan yang sangat besar. Kenapa bisa itu terjadi? Ya nanti saudara dan saya kalau di surga tanya Tuhan. Karena Tuhan punya hak menciptakan ikan yang bisa menelan seorang manusia, bahkan lebih dari seorang pun bisa. Tapi kita tidak bahas soal ikan itu. Kita tidak bahas soal besarnya ikan dan apa kepentingannya Tuhan menciptakan ikan yang besar itu. Tetapi kita belajar satu hal. Ketika Yunus berada di dalam ikan itu, dia berdoa dengan segala pengakuannya. Pada akhirnya kita tahu ikan itu memuntahkannya dan Yunus pergi ke tujuan di mana Tuhan mau agar satu kota itu menjadi kota yang bertobat dari kejahatannya. Pelajaran yang bisa saya dapat adalah jangan saudara, jangan saya, atau jangan kita semua lari dari panggilan Tuhan. Jangan kita mengakal-akali Tuhan seperti Yunus yang pura-pura pergi tetapi dia pergi ke kota yang berlawanan arah. Dan saya nggak menakuti saudara bahwa Tuhan akan menghukum, mengancam saudara. Tetapi saya hanya berpikir kalau Tuhan sudah bertekad bulat mau melakukan sesuatu dalam hidup saudara dan saya, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Dan saya percaya kalau Yunus tetap setelah keluar dari ikan itu, dia juga tetap lari, ya jalan hidupnya pasti akan berbeda, akan ada kesia-siaan. Saya nggak mau hidup saya sia-sia, saya nggak mau hidup saudara sia-sia. Jadi hari ini mulailah merenungkan firman Tuhan, mulai terus setiap hari berkomunikasi dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, tanyakan sebetulnya apa yang Tuhan mau dari hidup saya, dari hidup saudara, tentang perjalanan hidup ke depan. Karena saya yakin hidup saudara dan saya diciptakan bukan untuk kesia-siaan. Hidup saudara dan saya diciptakan untuk menikmati kehidupan di dunia, juga menikmati di kehidupan masa yang akan datang, yaitu kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini. Jadi ada dua kehidupan, kehidupan di bumi dan kehidupan di surga. Mari tetap semangat, yakinlah Tuhan menciptakan kita dengan segala kemampuan yang akan bisa kita kerjakan untuk menggapai atau mencapai titik di mana Tuhan mau saudara dan saya melakukan seluruh rencana hidup kita yang sudah dibuat oleh Tuhan. Jangan pernah ragu dan kita nggak perlu dulu harus masuk ke perut ikan, tetapi marilah kita kerjakan. Kalaupun pada akhirnya kita akan mengalami masa-masa seperti Yunus, saya percaya itu adalah proses, itu adalah perjalanan, perjuangan hidup untuk mencapai target-target atau mencapai keberhasilan-keberhasilan yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Tetap semangat, maju terus dalam Tuhan, semangat membaca firman Tuhan, terus berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, maka saya percaya hidup saudara dan saya semakin hari semakin disempurnakan. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.